Hai Sobat Ternak. Jadi hari ini kita lagi ada di Limo Farm. Mana tuh Bang? Limo Farm ini berada di sekitaran Ulekareng. Jadi kita akan berbincang-bincang kepada salah satu owner Limo Farm terkait tentang pengolahan limbah ternak, yaitu pupuk cair. Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu dong apa itu waste management. Let's go! Waste management adalah suatu kegiatan untuk mengelola sampah, dimulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan akhir dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Waste management juga mencakup upaya untuk mengurangi jumlah sampah melalui prinsip 3R. Apa sih itu 3R? 3R merupakan 3 prinsip dasar dalam pengolahan limbah berupa sampah dan kelestarian lingkungan yang meliputi. Yang pertama, reduce, artinya mengurangi. Yang berarti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memilih produk dengan kemasan minimal, membeli barang dengan jumlah besar untuk mengurangi kemasan, serta menghindari penggunaan produk sekali pakai. Yang kedua, yaitu reuse, yaitu penggunaan kembali barang-barang yang tidak terpakai alih-alih membuangnya. Contohnya itu seperti botol plastik yang digunakan sebagai pot tanaman, kertas bekas yang digunakan untuk sebagai catatan, serta baju-baju bekas yang bisa didonasikan kembali. Yang ketiga, recycle. Recycle adalah proses mengolah kembali barang-barang bekas atau sampah menjadi produk yang bermanfaat, yang dimana tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan mengenai waste management. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu owner dari Limo Farm, yaitu Pak Afdal, untuk memberitahu gimana sih cara pengolahan limbah ternak. Yuk kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari Fakultas Kedokteran Hewan, mahasiswa dari Universitas Syahkuala. Izin untuk mewawancari Bapak beserta melihat proses-proses bagaimana dari pengolahan limbah berupa limbah cair yang Bapak adakan di sini. Nah, baik, izin bertanya Pak, seperihal tentang latar belakang awalnya berdirinya usaha ini. Sejak kapan usaha pupuk organik, terkhusus pupuk organik Pak, berkembang dan dimulai Pak? Jadi basic saya memang di peternakan. Saya mulai ini tahun 2018. Jauh setelah saya tak kemana-mana, akhirnya balik lagi pelihara kambing gitu. Nah, cuman dulu kan kita nggak ada ilmu bisnis. Pelihara kambing banyak nih kawan-kawan, bisa pelihara kambing, bisa pelihara ayam petelur, bisa ayam potong, tapi kan nggak ada ilmu bisnis. Artinya saya ingin kita punya produk, kita yang punya harga. Nah, kawan-kawan dulu pelihara ayam potong, ternyata orang yang tentukan harga, tengkulaknya. Orang pelihara kambing juga dulu kayak gitu. Nah, pelihara ayam petelur juga sama, telurnya orang yang hargai telurnya, bukan kita yang menghargai telurnya. Nah, kemudian mulailah usaha kambing, ternyata kan tidak semulus harapan. Nah, jadi saya berpikir gimana caranya ada produk lain yang bisa saya hasilkan. Mulailah saya terpikir buat produk akikah. Jadi saya masak, saya sembelih kambing, ternyata belum stabil waktu itu. Oh kalau gitu saya harus cari lain. Akhirnya kita buatlah ada 2 produk itu. Sebenarnya ini udah ada 3 produk, cuman yang satu lagi saya masih uji coba. Pupuk yang tadi, pupuk organik, pupuk cair. Kita coba pupuk cair dengan banyak literasi yang kita pelajari, kita buatlah untuk mendongkrak pendapatan kita. Nah, gitu ya. Jadi ada berbahan kotoran kambing, ada juga bukan dari berbahan najis. Kotoran kambing kan najis. Ada juga yang bukan dari kotoran kambing tapi dari telur. Jadi kita buat dari 2 produk itu. Alhamdulillah diterima bagus. Kalau kalian searching itu juga bisa jadi pendapatan kalian ke depan. Jadi saya ngajarin itu. Ketika saya udah bisa buat, maka saya share ilmunya. Biasanya kita udah buat hampir lebih 40 pelatihan peternakan, termasuk buat pupuk ini. Jadi gratis kita buat.
Jadi kebetulan ini kita baru bersih-bersih nih habis kurban. Produk-produknya yang ada itu yang tidak terkemas lagi. Jadi yang tadi yang saya kirim itu yang udah ada kemasan. Bahkan kita udah ada labelnya sendiri, penamaan sendiri ya, marketing sendiri lah. Kalau pupuk yang belum kita kemas tuh masih ada sekitar 150 liter ada yang udah habis. Tapi intinya kita buat itu untuk mendongkrak pendapatan kita. Itu dia tujuan ekonominya. Jadi nggak sekedar kita buat, tapi emang untuk dapatin pendapatan lebih. Baik Pak. Bagaimana sih Pak proses awal pembuatan sampai tahap akhirnya pengolahan limbah menjadi pupuk cair ini Pak? Iya, misalnya kayak kotoran kambing nih. Kambing juga kan sering kita kasih makanan batang pisang atau daun-daunan lain kan gitu. Itu kok kebanyakan jadi nggak semua termakan. Kotoran kambing kadang-kadang ada yang ngambil, ada yang enggak gitu kan. Kencing kambing juga sama. Cuman kami karena alasnya pakai tanah, jadi kancingnya nggak tertampung. Jadi kita treatment dengan merendam kotoran kambing untuk mengambil sari dari hara dari serintilnya tadi. Itu yang kita rendam lama, namun kita campur dengan banyak bahan-bahan organik lain. Kita fermentasi, itu udah 3 tahun. Jadi kita fermentasi, kemudian kita lihat reaksi-reaksinya. Dan ini banyak sebenarnya. Jadi aktivitas kita selain kita jual juga kita ada yang bagikan. Jadi siapa yang mau datang kita bagikan kalau dia minta. Jadi kita bagikan, kita sampaikan bahwa konsentrasi dari pupuk ini bisa untuk 1 liter itu untuk 1 hektar, atau 1 liter ini untuk setengah hektar ada. Jadi tergantung konsentrasinya. Cuman kan kelemahan dari pupuk organik ini tidak ada takaran ya. Dia harus uji coba dulu dengan takaran paling rendah. Kalau bagus tambahin sedikit. Kalau masih kurang tambahin lagi. Jadi kita nanti dapat formulanya yang jelas. Nah, kelemahannya pupuk organik itu tidak ada takaran yang pasti. Gitu. Jadi akhirnya masalah kotoran kambing kita bisa selesaikan. Selain kemudian ada orang yang ngambil, akhirnya ada yang minta untuk kebun kurma. Akhirnya saya kebutuhan kotoran kambing itu dari peternak lain malah saya datangkan. Kebun kurma itu mintanya 200-300 karung per bulan kan. Tapi dia per 6 bulan nanti. Jadi kalau kurang saya ngambil dari yang lain. Oh begitu Pak. Berarti limbah ternaknya itu nggak hanya dari Bapak saja, dari limbah ternak dari perusahaan lain juga diambil. Iya, dari usaha orang lain kita ambil. Pak. Kemudian Pak, perihal tentang nilai tambah dari produk ini dan inovasinya, menurut Bapak apa keunggulan dari pupuk organik cair dari Bapak ini dibanding dengan pupuk kimia yang cair? Ya, pertama keunggulannya itu kalau kita ada 2, itu ada pupuk POC biasa dari bahan kotoran kambing, satu lagi dari telur. Kalau telur itu untuk perangsang buah dan bunga. Nah, kalau perangsang buah dan bunga ini cocoknya untuk ibu-ibu muda, ibu-ibu komplek. Jadi tanaman mereka tuh kita buat jadi subur dengan pemakaian pupuk yang sederhana ini. Nilainya itu untuk 5 liter itu biayanya cuma 5.000. Biaya produksinya. Bahkan bisa lebih rendah. Tapi kalau di internet tuh ada yang mulai jual 15.000 per liter, ada yang sampai 75.000 per liter. Tinggal kemasannya aja seperti apa kita mau. Saya jualnya 75.000 per liter. Kalau di internet ada 5.000, ada 15.000, terserah mereka kan. Karena biayanya memang di bawah 5.000 malah. Cuman pakainya 1 telur untuk 5 liter. Yang capek itu prosesnya bisa 1 bulan pupuk cair itu. Tapi kalau untuk kita misal coba ada HP namanya produknya pupuk fotosintesis, coba dilihat di Google, boleh di search pupuk fotosintesis atau pupuk PSB juga boleh.
pupuk PSB, coba lihat di atau kata kuncinya itu ya kata jual pupuk PSB. Nah, ketik salah satu aja, Shopee atau apa terserah. Iya, itu bahannya cuman 1 telur tambah 1 sendok makan Ajinomoto. Nah, kira-kira berapa harganya itu 1 sendok makan Ajinomoto? Telur anggaplah 3.000, Ajinomoto anggaplah 2.000 lah. Ya udah itu aja, tambah air, dia air tanah, tidak boleh air PDAM. Air kolam boleh difermentasi, makanya jadinya warna ungu yang kita kirim di tadi. Yang ini apa? Iya. Ini satu jenis nih Pak, antara yang ungu sama Beda. Yang ini PSB, yang itu pupuk organik cair lainnya. Oh. Ada yang jual 14.000, ada yang 23.000 per liter. Namanya dibuat keren-kerennya, jadi naik harga lagi kan. Iya. Kasih label. Ini pupuk daun fotosintesa bakteria, kan dia juga pakai kemasan 1 liter 72.000. Tinggal kita mau manage seperti apa. Baik Pak. Ini perihal pemasaran dan konsumennya Pak. Untuk target-target pasar Bapak dalam produk ini siapa aja Pak? Dan teknik marketing yang Bapak lakukan gimana aja Pak? Apakah ada melalui online atau komunitas petani dan Enggak. ART? Kita kan di kota nih. Untuk mengejar ke segmen petani atau masyarakat desa dengan harga segitu nggak terkejar kan? Orang nggak beli. Pertama, tidak ada kejelasan tentang efektivitas produk kan. Nah, yang kita kejar ini untuk ibu-ibu yang punya tanaman hias di rumah, yang mereka hanya pengen penggunaannya itu sesimpel mungkin. Nah, jadi yang datang ke kita itu, yang beli itu ya customer akikah kita tawarkan. Awalnya kita hadiahkan, kan murah itu. Awalnya kita hadiahkan, akhirnya di aplikasi di rumah, akhirnya jadi repeat order. Nah, cuman karena kita biasanya buat kalau pupuk yang PSB ini kita bisa buat sekitar 100 liter. Nah, cuman karena prosesnya lama, kita kadang-kadang moodnya kita, ini lagi nyaman, kita buat lah. Karena dia khusus pupuk ini prosesnya harus dijemur, bukan difermentasi seperti pupuk yang satu lagi. Dia harus dijemur, dia treatmentnya hampir tiap hari tuh, harus digoyang, harus dibuka tutupnya biar gasnya keluar setiap hari. Dan dia bahkan kalau dimasukkan di sini nggak kena matahari, kan itu pupuk mikroorganismenya dalam tuh bisa mati. Pupuk bakteri fotosintesisnya bisa mati. Aplikasinya juga berbeda, dia tidak siram, dia semprotnya di daun. Jadi jam 2 sampai jam 4 sore itu waktu nyemprot. Jadi ibu-ibu tuh sore ini sebelum asar mereka udah siram bunga sambil nyemprot bunganya. Dan efektif. Anggreknya yang bunganya cuma 3-4 kembang jadi banyak kan gitu. Atau mangganya yang dulunya asam jadi lebih agak manis. Kelebihan dari pupuk itu. Sebenarnya pupuk ini karena udah umum dibuat sama orang, cuman kita ingin buat gimana ini menjadi lebih menarik. Apakah namanya berbeda kan? Gitu. Dalam usaha pupuk cair ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi dan apa tindakan Bapak dalam mengendalikan tantangan tersebut Pak? Saya rasa ya karena tadi kita nggak bisa produksi kontinu terus, kita harus stoknya cuman beberapa. Berbicara soal BPOM ini, apakah ada rencana Bapak untuk meningkatkan produksi ini menjadi skala besar Pak? Enggak. Kita gini, di Indonesia itu tidak bisa menjamin produk-produk kecil itu bagus ke depan. Nah, kita akan ditindas dengan sistem yang ada. Nggak hanya itu kan, kita sebenarnya pupuk organik ini kan sangat banyak.
untuk mengganti urea itu kita bisa buat pupuk organik dari keong mas, ya, untuk mengganti membuat tanah itu nggak perlu siram selama bertahun-tahun. Kita bisa pakai kotoran kambing. Kotoran kambing aja kita taruh itu 6 bulan aja udah cukup. Kencing kambing kita taburin itu nggak perlu siram lagi, untuk 2 tahun pun nggak perlu siram lagi. Nah, kita udah treatment seperti itu. Nah, justru kalau kita buat produksi banyak, kita buat jadi muncul, jadi viral, itu jadi ancaman bagi kita. Karena itu pertama nanti kenanya ke pajak, kenanya ke hukum macam-macam. Punya Malaysia juga udah membanjiri Indonesia, punya dari Medan banjiri Indonesia. Walaupun produknya itu bahkan molasses tahu? Kita pernah dapatin itu bantuan pemerintah tuh pupuk itu isinya molasses doang. Kentalnya seperti molasses juga. Jadi itu yang dipakai untuk dibagi masyarakat, kan penipuan ya. Ya cuma namanya organik. Molasses itu juga kalau kita cairkan, kita siram ke tanaman luar biasa hasilnya. Cuma kita bilang penipuan kan nggak mungkin juga kan. Jadi seperti itu di Indonesia. Bahkan kalian aja untuk dokter hewan kan udah ada sertifikasinya, siapa yang IB kan. Kan nggak semua lagi yang bisa. Kalau dulu kan tamatan dari SMK, misalnya kalau di Aceh itu ada SNAKMA. Adik SNAKMA dulu, bukan SMA. SMK PT Sari yang sekarang. Iya, mereka sekarang bisa IB sendiri, bisa nyuntik sendiri. Padahal sertifikasinya nggak ke sana kan. Keahlian dasar ada mereka, tapi nggak ke sana. Akhirnya kita berpikir hanya buat untuk sendiri, kita buat untuk hadiah, kita jual. Kalau kita mepet kita jual laku cepat itu. Kalau lagi nggak perlu, lagi banyak kerjaan, berarti kita fokus di akikah aja. Kalau mau lihat pupuk yang padatnya itu ada di Bantaran Lamnyong itu, dia produksi bisa 40 ton per bulan pupuk kompos itu. Pernah tahu Nakamochi organik itu? Dia juga dia praktisi, tapi dia tidak ada basic di pertanian. Ya kebanyakan praktisi itu kan di luar studi dia kan. Dia teknologi pupuk dia buat sedemikian rupa tuh sampai teknologinya tuh ada info udah teknologi nano, jadi molekulnya mudah diserap oleh tanaman, udah bagusan tapi mahal. Boleh kalau mau dikunjungi boleh ke sana. Iya. Dalam pembuatan pupuk cair ini ada nggak peralatan khusus atau teknologi yang Bapak gunakan? Nggak ada. Pupuk organik itu sangat sederhana. Pupuk organik itu tidak seribet pupuk kimia yang harus ada uji ini uji itu kan. Karena dia hampir tidak ada efek. Bukan tidak ada efek sama sekali, ada. Bahkan kalau ini pupuk cair kita masukkan ke batang pisang itu setengah liter ya kita masukin, kita siram itu hangus batang pisang. Hancur dia. Ada efek. Cuman penggunaannya makanya tidak ada standar penggunaan pupuk itu, makanya kita ya lebih resiko lebih rendah. Tidak ada penggunaan alat-alat khusus, tidak. Tapi mudah dibuat, itu yang membuat kita tertarik untuk ada selalu produknya. Cuma habis kurban ini kemarin banyak kita bagikan, jadi kita nggak produksi dulu karena di depan juga udah akan dibangun jalan kan. Biasanya saya jemur dulu di depan. Banyak untuk kita jemur di depan. Perihal produk nih Pak, apa bisa kita lihat tahapan proses kasarnya gitu Pak dalam pembuatannya? Atau ada produk yang udah jadi atau yang difermentasi? Kalau produknya ada, tapi yang belum kita kemas. Ada yang bisa dilihat Pak. Boleh, tapi bau kali. Yuk. Ini kebanyakan pertama kan kotoran kambing kita pakai. Ya Pak. Kemudian saya pikir kalau kotoran kambing aja nggak maksimal, maka kita tampunglah urin.
Berarti ini Ada tampung urin. urin langsung nih. Urin, ada air, ada ini asam sekali memang. Baunya aja asam sekali. Berarti Pak, tahapan yang ini, yang penjemuran itu sebelum ini atau sesudahnya? Ini produk lain. Oh, ini produk lain. Kalau yang dijemur itu warna ungu itu yang dijemur. Kalau Oh, ini yang, dijemur. ini berarti yang samping ungu itu. Iya, kalau ini pupuk organik cair biasa, jadi dia prosesnya sejak hari pertama itu selama 2 pekan itu harus sering dibuka karena dia akan meledak. Gasnya banyak sekali, makanya medianya juga kita harus pakai yang plastik, nggak bisa pakai media botol kaca. Kalau meledak tuh kayak budak meledak. Nah, sama juga dengan yang kita jemur, kita nggak bisa pakai media botol kaca. Nah, ini kita buka. Ini udah lama nggak kita buka karena memang proses fermentasinya udah selesai. Ini tinggal pakai. Nah, gitu. Berarti kalau ada orang pesan tinggal dikemas saja. Tinggal kemas. Dan ini produk ini tidak boleh kena matahari langsung. Jadi kalau kalau buat kemasannya itu emang harus putih susu, nggak boleh bening kemasannya. Oh iya, kemasan. Dan Kayak ini- jerigen dia. Iya, jerigen putih. Kalau memang nggak bisa sediakan jerigen itu berarti kita simpannya di tempat gelap. Nah, makanya ini juga dia tidak kita gunakan yang putih biasa kan. Kemasannya juga yang gelap, nggak tembus mata. Oke, sebelum pengemasan lakukan penyaringan terlebih dahulu. Oh iya harus, karena masyarakat kita nggak mau dia ada pupuk kotor itu aneh. Benar lah, harus cantik. Oh iya, ini benar. Padahal konsepnya pupuk ya dari kotoran. Baik Pak. Ini ternak yang digunakan ada Iya, ini banyak. tambahan tumbuhan-tumbuhan yang Ada. dipakai. Ini batang pisang. Iya Pak. Batang pisang kita pakai molasses juga. Jadi ada banyak ini. Ini sekitar berapa nih ya? Ini tinggal kita buang aja ya. Nah, ini kan udah jadi nih. Iya Pak. Kalau kita mau buat baru, kita menggunakan yang ini tambahannya untuk mempercepat prosesnya. Oh, buat baru tambah yang ini. Iya, biasanya kalau untuk menghasilkan kayak gini kita butuh waktunya 1 bulan. Nah, dijemur dibalik-balik. Tapi kalau kita mau ingin mempercepat, yang udah jadi ini kita perbanyak. Ini kita campurkan dari media yang kita buat baru tadi. Kita tambahin dia jadi lebih banyak. Berarti tahap awalnya tanah yang udah terkena. Kalau ini dari telur. Oh, ini yang dari telur. Ini Ada campuran urin. Tidak. Oh, tidak. Oh, Tidak. berarti Ini murni telur sama campuran ininya. Ajinomoto tadi. Ajinomoto tadi. Sama air tanah. Air tanah itu ada tertentu, Pak. Penting air tawar atau air kolam boleh yang udah agak lagang. Oh iya. Ini dia nih. Berarti itulah di Iya, ini bau juga Dibalik-balik. walaupun dari telur ini bau juga. Kalau itu boleh kena matahari, Pak. Ini harus kena matahari ya, ini kan angin keluar. Ini harus kena matahari, kalau nggak mati dia. Bakteri fotosintesisnya ada di sini. selang sebulan, Pak, pupuk udah jadi, Udah pupuk jadi. cairnya. Itu harus terkena matahari Iya, lagi. Iya, Oh, emang dijemur aja begitu. nih. Dibolak-balik gini aja. Ini udah lama kali nih. Udah lama ini udah dari belakang kita pindahin sampai ke depan ini juga karena kalian datangnya ada nggak ya barang masih. Gitu. Udah tertanam di rumput. Jadi Pak, dia kalau dijemur dia dalam keadaan tutupnya terbuka. Tertutup seperti ini. Tertutup Nah, juga. Cuman dari botolnya aja berarti ya, Pak? Iya, kita mau dia menyerap. Nah, ini kalau kita udah kembang lagi kan tadi udah potong. Nanti dia ada yang berhasil, ada yang enggak juga. Kalau berhasil dia jadi warna ungu, kalau nggak berhasil dia jadi warna putih. Produk cantiknya ada aku kirim ke grup. Itu yang Iya. Begini kecil ya. kalau kalian nanti mau jadi pelaporan, boleh ambil ini, kalian kemas sendiri. Atau mau ambil nanti buat pelaporan, ambil nanti beli kemasan kayak di foto itu di toko plastik, kita ngambil yang di sana. Jadi kalian punya produk nanti. Iya, ada produknya. Iyalah, Pak ini dikasih produk gitu kan. Dari Limo Farm. Sekaligus marketing. Iya, Betul, Pak. Nanti tinggal print aja itu. Iya, betul, Pak. Bener. Selesai kan? Iya, Pak. bisa. Jadi kalau mau silakan kunjungi kemari. Kalau kalian ada kegiatan pengabdian ke masyarakat, ini bagus kalian bawa proses ini kalian sampaikan. Jadi
masyarakat akan mudah menerima. Hari ini untuk nanam padi ureanya susah. Iya. Kalian bisa buat nanti dari keong mas atau dari ikan, tapi kebanyakan dari kerang sih. Untuk mengganti urea yang langka gitu. Kalau yang pupuk tadi itu untuk anti tikus, untuk hama tikus. Untuk tanaman bisa, untuk padi bisa, tapi setelah kita tabur itu atau kita siram itu tikus nggak datang. Jadi dia bisa jadi anti hama. Kalau di pertanian anti hama itu kan pakai oli, pakai racun kan. Hama itu nggak mungkin kita basmi, dia kan beranak pinak juga kan. Sekali nyerang error kita. Kencing kambing itu anti tikus. Jadi kalau di mana ada peternakan kambing itu nggak ada tikus, toke aja nggak ada. Seperti itu dia manfaatnya. Tapi Pak, penggunaan berlebihan tadi yang bisa kebakar tanamannya itu, yang itu dia. yang itu. Kalau yang ini berarti Tapi tetap atas nama organik, atas nama berlebihan itu nggak bagus. Iya. Yang berlebihan nggak baik ya. Tapi jangan hari ini, kalau mau ambil kalian siapin wadahnya dulu, ya, Pak. biar kita saring dia. Kapan kalian mau ambil ya? Baik Pak. Nanti ada yang